Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku yang saya banggakan, planter yang saya banggakan juga. Menurut model Uric Furrow, David Rowley menyatakan bahwa dalam prinsip dasar human capital, idealnya nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan, bukan sekedar apa yang dikerjakan. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra, pionir berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan. Kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang. Manpower planning dilakukan untuk perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, orang dengan kualitas yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Selain manpower planning, SDM menilai juga dari kompetensi, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Manajemen kompetensi dan pengembangan SDM, proses membuat, mengelola, dan mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya. Training adalah proses pembelajaran secara sistematik yang melibatkan perolehan kesalahan, keahlian, konsep, peraturan, dan sikap mengintegrasikan kinerja tenaga kerja. Development adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam perusahaan. Manajemen kinerja, manajemen talenta. Talent adalah individu-individu yang membuat perbedaan untuk kinerja organisasi, baik melalui kontribusi secara langsung maupun jangka panjang. Manajemen karir adalah serangkaian aktivitas pengolahan karir karyawan untuk mengatur pembinaan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah menjamin organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kualitas yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, manajemen karir juga dilanjutkan untuk menjaga, mengelola kepuasan serta membatasi kerja karyawan. Yang berikutnya, manajemen keuangan. Peran manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan yaitu rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal. Pengelola keuangan perusahaan, lingkungan keuangan perusahaan, mengenal laporan perusahaan. Setiap pejabat perlu memahami kondisi keuangan sebagai informasi yang tercatat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi dan gambaran umum. Kondisi keuangan dan informasi yang tercatat dalam laporan keuangan akan dianalisis, yang hasil analisis akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jenis laporan keuangan diantaranya laporan keuangan, laba rugi, laporan arus kas, laporan keuangan internal, diantaranya cost report, revenue report, dan utility probability report. Biasanya menampilkan ringkasan capaian pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dibandingkan dengan anggarannya. Perencanaan dan keuangan pendapat perusahaan, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Perencanaan keuangan perusahaan, manajemen modal kerja, pengolahan aset lancar perusahaan, dan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar tersebut. Manfaat manajemen modal kerja: menghindari perusahaan mengalami kesulitan modal kerja, memungkinkan perusahaan membayar kewajiban tepat waktu, dan memungkinkan perusahaan melaksanakan operasional perusahaan dengan lancar. Jenis-jenis modal kerja diantaranya permanent working, modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan. Variable working, modal kerja yang selalu ada dalam perusahaan agar menjalankan operasional perusahaan dengan lancar. Efektivitas manajemen modal kerja, investasi, value of money. Konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai suatu uang di masa kini akan berbeda dari nilai satuan tersebut di masa depan. Perbedaan nilai ini terjadi adanya kesempatan untuk melakukan investasi dan memperoleh hasil dari informasi tersebut. Informasi dua, diantaranya investasi dan aset tetap, analisis investasi, analisis sensitivitas. Yang berikutnya adalah manajemen operasional. Karakteristik pabrik perkebunan sistem pemeliharaan merupakan aktivitas yang bertujuan mempertahankan untuk kerja perangkat pada titik optimum dalam menjalankan keputusan operasional. Misi pemeliharaan diantaranya kehandalan mesin pabrik, menghindari kerusakan, menurunkan operasional, menunjang kapasitas, mengurangi cacat produksi, dan mengurangi risk.
Standar Maintenance Overall Occupant Effective atau WAE, efektivitas perangkap secara keseluruhan merupakan kombinasi dari variabel waktu. Variabel tersebut meliputi availability, performance activity, rate of quality product, teknik, riset, operasi dengan LV. Fungsi batas merupakan bentuk penyajian secara matematis, batas-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.